kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat terlihat tampak normal. Aktivitas belajar mengajar berlangsung seperti biasa. Padahal sebelumnya di hari Selasa kemarin, sejumlah siswa di sekolah ini mengalami keracunan akibat mengonsumsi permen coklat yang diberikan oleh pria tak dikenal. Usai dibawa ke puskesmas terdekat, sejumlah siswa sempat mengalami mual dan pusing di kepala setelah mengonsumsi permen, namun kini mereka telah sehat dan kembali beraktivitas. Suka sini enggak? Pedagang sini bukan? Bukan. Sementara para orang tua siswa merasa khawatir pasca peristiwa keracunan. Mereka mewanti-wanti anaknya agar jangan mendekati atau menerima makanan dan minuman dari orang tak dikenal. Agar peristiwa yang sama tidak terjadi kembali, pihak sekolah kini memperketat pengawasan. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Selamat pagi. Aduh, kemarin sempat heboh permen jari yang diduga narkoba, sekarang baru lagi ya. Apa tuh yang baru Itu lagi tadi itu? ada siswa Taman Sari, Jakarta Barat yang pemirsa yang keracunan setelah mengkonsumsi permen coklat yang diduga narkoba juga gitu loh. Jadi mereka itu kayak pusing, mual-mual gitu. Loh, itu gimana sih? Itu permen coklatnya dijual di sekolahan? Enggak, jadi permen coklat ini memang nggak dijual di sekolahan nih pemirsa. Cuman ada orang yang nggak dikenal, ini tiba-tiba masuk ke dalam sekolah, terus nawarin permen itu ke anak-anak. Aduh, serem banget ya. Mungkin sekolahan dan juga penjaga sekolah harus lebih aware lagi ya dengan orang yang hilir mudik masuk ke dalam sekolah. Dan kita juga sebagai orang tua nih, yuk pemirsa, kita juga harus nggak bosan-bosannya mengingatkan anak kita untuk tidak menerima pemberian dari orang tidak dikenal, karena itu bahaya banget. Itu Kita ya, nggak tahu Hani. apa itu ya, isinya. Sedikit liputannya. Sekilas tidak ada yang aneh dengan permen ini, layaknya permen pada umumnya. Namun permen coklat ini ternyata membuat 3 siswa sekolah dasar negeri di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat mual dan pusing usai mengonsumsinya. Awalnya Haura Dimas serta Fares mengaku saat tengah menanti jam pelajaran di sekolah didatangi seorang pria tak dikenal yang menawarkan permen coklat Selasa kemarin. Namun setelah mencicipi permen coklat, satu korban merasakan mual dan pusing. Guru langsung membawa ketiganya ke puskesmas. Pihak sekolah mengaku terkejut karena mengira pelaku adalah orang tua dari salah satu siswa. Di depan kelas menunggu, nah kan itu berbarengan pula dengan anak kelas 1 pulang. Nah, jadi ada orang di itu, karena kita pikir itu orang tua. Ya, karena berbarengan dengan kelas 2, kelas 1 pulang dan kelas 2B pulang juga. Berbekal info dari korban, polisi kini memburu pelaku dengan ciri-ciri berkulit sawo mata, berkacamata dan topi, serta ada tompel di dahinya. Selanjutnya dari data awal ciri-ciri pelaku kita ambil, selanjutnya kita sementara lagi membuat sketsa bergabung dengan tim dari Polres Jakarta Barat. Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat berhasil mengamankan permen narkoba dan membawanya ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional. Hingga kini, uji laboratorium kandungan permen coklat yang meracuni siswa SD Taman Sari masih berlangsung. Sebelumnya, masyarakat juga diresahkan dengan beredarnya permen jari yang diduga mengandung narkoba. Namun hasil uji laboratorium BNN, produk makanan impor yang terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini tidak mengandung narkotika. Diduga pelaku yang memanfaatkan bungkus permen untuk mengelabui petugas. Dan itu adalah makanan impor, ada nomor ML-nya, artinya itu sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Hasil uji laboratorium juga membuktikan permen dibuat dari gula, tepung, dan pewarna makanan. Fakta lain, jika sabu diracik dengan zat lain, efek sabu akan hilang. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Kalau
Kalau berbicara kasus narkoba, jadi ingat nih dengan kasus hangat yang menimpa guru spiritualnya para artis. Gatot Brajamusti pasti Paling hafal kamu memang sama Gatot Brajamusti. Soalnya memang lagi ya? panas banget berita ini. Terus gimana itu ceritanya Gatot sekarang ini? Jadi sekarang itu tidak seputar narkoba saja, kasusnya Gatot ini beralih ke ditambah dengan kasus kepemilikan senjata api. Untuk itu Gatot akhirnya terbang dari NTB ke Jakarta untuk diperiksa di Mapolda. Ya, tapi keterangan Gatot mengenai kepemilikan senjata api yang ditemukan di rumahnya ini masih dalam pemeriksaan polisi nih pemirsa. Dan juga Gatot ini nggak mau berkomentar banyak mengenai tuduhan Reza ini bahwa Gatot itu penipu soal aspat yang ternyata ini narkoba. Dengan pengawalan petugas kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat Jumat siang, Gatot Brajamusti tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kuasa hukum Gatot Brajamusti, Ahmad Rifai, mengungkapkan Gatot dibawa ke Jakarta untuk diperiksa atas kasus dugaan senjata api ilegal dan pelecehan seksual. Setelah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Gatot langsung dibawa ke gedung Resmo Polda Metro Jaya. Polisi akan memeriksa Gatot terkait banyak kasus, di antaranya kasus kepemilikan senjata api. Gatot Brajamusti sebelumnya diamankan oleh kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat saat tengah berpesta narkoba di dalam sebuah kamar hotel. Kasus pun berkembang ke sejumlah kasus lainnya setelah polisi menggeledah rumah Gatot Brajamusti dan sejumlah korban melaporkan Gatot Brajamusti. Termasuk artis Reza Artamevia. Pelantun lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas ini kembali mendatangi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penyidik Ditres Narkoba Polda NTB memanggil Reza untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus pemilikan aspat atau sabu yang dibawa Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah saat ditangkap di Hotel Golden Tulip Lombok akhir Agustus lalu. Dalam pemeriksaan kali ini, Reza mengakui selama ini sering menggunakan aspat bersama Gatot di Padepokan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui yang dikonsumsi ternyata sabu. Karena itu, Reza melaporkan Gatot atas kasus penipuan. Saya memang tidak tahu bahwa itu sabu dan saya tidak tahunya aspat ya. Seperti yang saya kemukakan, saya pernah saya benar-benar tidak tahu bahwa aspat itu adalah sabu dan tidak benar kalau misalnya ada berita yang menyatakan katanya saya itu pecandu. Pada pemeriksaan sehari sebelumnya, Gatot enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan Reza Artamevia yang menyatakan ia penipu. Dengan cara dia ngelaporin JTD itu kan tanggapannya? Serentetan kasus yang menyeret Gatot Brajamusti bermula dari penggerbekan pesta narkoba yang dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam perkembangan kasusnya, polisi menemukan sejumlah narkoba di rumah Gatot di kawasan Jakarta Selatan. Di rumah itu pula polisi menemukan senjata api, amunisi aktif, dan satwa langka dilindungi. Persoalan hukum yang menjerat guru spiritual sejumlah artis ternama ini tak hanya sampai di situ. Tak lama berselang, seorang mantan pengikut Gatot Brajamusti melaporkannya atas dugaan pencabulan. Tim Liputan Trans 7. Oke pemirsa, dari berita narkoba yang memang lagi panas nih sekarang, nah kita beralih ke informasi yang nggak kalah hotnya nih. Ini masalah Pilgub DKI Jakarta. Ini kenapa sih kamu kalau lagi ngomongin Pilgub suka senyum-senyum sendiri? Enggak ada yang senyum-senyum. Mungkin nggak senyum-senyum kok. Di skripnya harusnya kamu senyum. Oh, di skrip harus sekarang senyum. Nah gitu dong. Kenapa sih kamu seneng banget kalau ngomongin Pilgub? Pasti soalnya mau ngomongin suami saya ya? Oh enggak dong, enggak cuma ngomongin soal suami Anissa Pohan aja, tapi ngomongin semua. Ini semua calon pasangan ini gaya busananya yang mau kita bahas di sini. Oh, gaya busananya suami saya juga kan? Oh, bukan, semuanya ketiga-tiganya. Karena kan TV kita ini TV netral nih pemirsa. Jadi ketiga calon ini mendapatkan porsi yang sama di layar kaca gitu Oh loh. gitu. Jadi ini gaya busananya macam-macam beda-beda ya? Menarik ya gaya untuk busana dibahas mereka ya? bertiga ini memang keren-keren. Terus apa ya, kece-kece gitu loh pemirsa. Ini masalah apa sih, personal branding mereka masing-masing. Yang paling kece pasti suami saya kan? Ini dia. Semuanya. Para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai sibuk belusukan ke beberapa titik di daerah Jakarta. Mereka memaparkan berbagai program untuk menarik perhatian calon pemilih.
Namun, di tengah panasnya persaingan, penampilan setiap pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya menyita perhatian tersendiri. Keduanya memakai busana yang khas demi membentuk personal branding agar masyarakat mudah mengingat mereka. Agus Harimurti Yudhoyono misalnya, di berbagai kesempatan, putra sulung SBY ini tampil mengenakan kaos khas layaknya seragam militer yang dikenal dengan nama tactical uniform atau seragam taktis lapangan. Ide baju yang datang dari Agus Yudhoyono juga tersemat berbagai aksesori khusus sebagai pengenal, seperti slogan kampanye dan inisial AHY. Yang sudah mendesain, memang kebetulan saya senang seperti itu, punya hobi juga melihat perbandingan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah nyaman buat semua. Lain AHY, lain pula pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat yang tetap memilih kemeja kotak-kotak sebagai identitas mereka. Slogan "Lanjutkan Jakarta Baru" menjadi dasar pemilihan motif kotak-kotak sebagai identitas pasangan yang diusung 5 partai dalam Pilkada Jakarta ini. Hal berbeda ada pada pasangan Anies Sandi. Jika pasangan lain memilih seragam sebagai identitas, Anies Sandi resmi meluncurkan logo kampanye bertajuk Salam Bersama. Pemilihan gambar 5 jari terbuka dinilai memiliki filosofi persahabatan, keramahan, kebersamaan, serta rasa menghormati. Logo yang nanti akan ditempel pada setiap baju diharapkan Jakarta bisa menjadi kota yang maju dengan rakyat bahagia. Logo Salam Bersama ini adalah logo untuk kita menyapa semua, terbuka, seia sekata, dan lambang ini adalah lambang ketulusan warga Jakarta untuk menyambut sesama. Perancang busana Barli Asmara menilai pakaian yang dikenakan penting untuk memperjelas karakter dan ekspresi pemakainya. Terlebih bagi pasangan calon gubernur dan wakilnya yang ingin menciptakan kesan di benak masyarakat. Horizontal dan vertikal, dia punya satu center yang mana dia ingin punya menyamaratakan semuanya supaya adil. Seorang seperti Anies Baswedan ini yang memang merubah jenjangnya dari yang Menteri Pendidikan yang punya latar belakang sangat orang intelijen, berarti kan ada jiwa yang teredukasi di situ, jiwa yang bisa mengedukasi. Nah yang ketiga kan kita punya Agus, ya kan, sama Sylvia, seperti kayak NYPD gitu kan, seperti kayak orang-orang yang ada di sana itu di luar menggunakan polo shirt supaya terlihat lebih lebih nggak terlalu tough, keras, tapi tetap bisa humble lah intinya. Karena kan pelindung kan sebenarnya. Jadi bisa terlihat bahwa dia kan jiwa untuk arminya, tentaranya juga masih ada sebenarnya. Penampilan pasangan calon gubernur dan wakilnya memang dapat mempengaruhi psikologi warga sehingga bisa mudah diingat. Tim Liputan Trans 7. Aduh, kece-kecenya nih ya calon pemimpin ibu kota kita nih. Apalagi gaya busananya itu jadi menunjang mereka ini punya karisma. Jadi keluar karismanya. Iya ya. benar, semuanya kece-kece. Tapi yang tadi di sebelah saya, selain kece juga ganteng. Ganteng, semuanya ganteng. Calon gubernur dan wakilnya. Kamu tuh paling bisa muji laki-laki. Udah, aku gak mau muji lagi. Tapi berita yang satu ini aku tetap harus memuji seorang laki-laki nih pemirsa. Apa tuh? Karena ada yang lebih ganteng lagi. Ini ada pedagang teh dari Pakistan. Itu yang memang lagi menjadi viral di media sosial mengenai kegantengannya, dan bahkan ada kantor berita lokal setempat nih pemirsa yang memberikan kesempatan dia ini untuk menjadi seorang model. Pedagang teh di Pakistan ya. Saking gantengnya lu suruh jadi model. Saking gantengnya jadi model. Iya. Ini di Bandung produksi lokal nih. Apa? Juga ganteng, pedagang cui mie kalau kali ini di Bandung. Karena yang datang juga perempuan-perempuan itu tidak hanya beli cui mie tapi juga mau selfie bareng sama si pedagang cui mie ini. Aduh, ternyata nggak cuma calon gubernur aja sama host Selamat Pagi yang ganteng ya. Ternyata pedagang juga ganteng-ganteng ya. Aduh, pengen lihat. Mana coba? Seorang pedagang teh berusia 18 tahun di Pakistan menciptakan sensasi dalam semalam setelah fotonya menjadi viral di dunia maya. Ia adalah Arshad Khan, pemuda Pakistan yang seketika dipuja ketampanannya setelah fotonya diunggah ke Instagram seorang fotografer.
सुबह से पता लगा कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, लोग फिल्में बना रहे, ड्रामे बना रहे. Kan baru 3 bulan menjadi pedagang teh. Sebelumnya, ia berjualan buah setiap akhir pekan di Islamabad. Kini sebuah kantor berita lokal menawarinya menjadi model, bahkan memberi kesempatan bermain film. मैं इतना खुश था, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था ये कैसे हो गया, तस्वीर किसने निकाला है, किधर तक पहुंच गए, और मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत घबराया हुआ था. ये कोई मुझे पता नहीं था ये क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे. Kan berasal dari etnis Patsun yang beberapa di antaranya memiliki warna kulit dan mata yang cenderung lebih terang. Sayangnya kesempatan Han berkarir di Bollywood tertutup sebab konflik yang terjadi antara Pakistan dan India telah menutup akses aktor asal Pakistan. Kalau di Pakistan ada tukang teh tampan, di Indonesia ada pedagang cui mie ganteng. Namanya Panji Akbar Nugraha. Setiap hari, Panji berjualan cui mie di Jalan Lombok, Bandung. Wajah rupawannya sudah dikenal masyarakat lewat sosial media. Tak sedikit kaum hawa yang terpikat oleh paras ganteng Panji, baru kemudian mencicipi cui mie dagangannya. Saat berjualan pun, Panji sering diminta foto bareng dengan para pelanggannya, baik ibu-ibu maupun remaja putri. Ngelihat lokasinya, terus si pedagangnya juga gitu, jadi ya penasaran aja, makanya datang ke sini. Dahsyatnya sosial media membuat usaha cui mie Panji mendadak tenar. Bermula dari unggahan foto para pelanggan ke media sosial, wajah Panji pun lambat laun dikenal sebagai penjual cui mie ganteng. Berkat paras tampan Panji pula, omset penjualan cui mie meroket tajam. Jika dulu hanya sanggup menjual 100 mangkok, kini menjadi 300 hingga 400 mangkok di hari biasa ludes terjual. Bahkan jika akhir pekan, 500 mangkuk cui mie laris manis. Ya alhamdulillah Mbak ya, orang lain udah pada tahu, dan dari di sana justru memang sosial media, emang media kita ketemu langsung sama pelanggan. Banyak juga sih Mbak yang dari mereka yang jauh-jauh dari luar kota, dari ini memang dia lihat dari sosial media juga lagi rame pengen nyobain. Walau ketenaran cui mie ini salah satunya adalah karena wajah ganteng sang pemilik, tapi jangan salah, rasa makanan khas Malang ini juga lezat. Tim Liputan Trans 7. Pak ini udah lagi. Terima kasih masih di Selamat Pagi. Sekarang kita mau ngomongin soal kuliner Enis ya. Asik, ini topik favorit saya, makanan. Apalagi kalau pagi-pagi lapar. Betul, tapi aku mau nanya dulu nih. Siapa semuanya kalau lagi mau makan pasti dicarinya kerupuk duluan? Aku juga kalau makan harus pakai kerupuk. Pemirsa juga ya pasti rata-rata ya. Pasti semuanya kan. Cuman kamu tahu nggak nih kerupuk apaan? Nih. Tahu dong. Apa? Ini kerupuk kesukaan saya nih, namanya kerupuk mie. Biasanya dimakannya bersama dengan asinan Betawi. Betul. Ya enak banget. Pas. Sekarang ada kerupuknya doang, mana asinannya mau dong? Aduh, jangan ngomongin yang nggak ada deh. Yang ada dulu aja kerupuk mie-nya, asinannya gampang nanti belakangan. Cuman hari ini kita membahas cara pembuatan kerupuk mie ini seperti apa. Tahu nggak? Tahu dong, tapi sekarang bukan saya yang bagian jelasin. Nih Putih nih yang akan jelasin. Putih silakan. Yeay, malah jenisnya kayak gini. Selamat pagi. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, makan belum lengkap rasanya tanpa si kriuk kerupuk. Camilan renyah satu ini bak penambah selera makan bagi penggemarnya. Di kawasan Harjosari, Bandung, Jawa Barat, ada salah satu jenis kerupuk yang masih dibuat secara tradisional. Namanya kerupuk mie. Pagi ini saya mau ikut membantu melihat proses pembuatannya. Pertama, ambil tepung tapioka atau tepung aci yang diberi pewarna dari kunyit. Aduk hingga merata. Ini adonannya udah jadi, udah nggak perlu dicampur lagi sama
Aci, sekarang tinggal dipadetin aja. Ternyata butuh tenaga yang besar. Ini saya satu nggak jadi-jadi ini. Punya Bapak udah 2. Ini nggak rata-rata sih, Pak. Oke, adonan siap, masukkan ke dalam alat pencetak. Oke, ini adonannya sudah dimasukkan. Dan alatnya ini masih sangat tradisional sekali, pemirsa, pakai kayu-kayu seperti ini. Nanti adonannya akan turun. Nah, kita lihat seperti apa sih cara kerjanya. Alat cetak ini sudah digunakan lebih dari 50 tahun. Setelah adonan masuk ke dalam, atur penyangga kayu di atasnya. Pada alat ini terdapat tali penarik yang terhubung dengan kaki. Jika kaki mulai menekan, maka secara bersamaan tali akan menarik kayu yang berada di atas hingga menekan bagian dalam adonan. Secara otomatis adonan akan keluar perlahan melalui 3 lubang kecil. Bentuk adonan yang panjang inilah yang menjadi alasan kenapa kerupuk ini disebut kerupuk mie. Pak Hardi lihai sekali ya menggerakkan tangan dan kakinya dengan selaras. Oke, sekarang saatnya saya coba cetak adonannya. Aduh, ini harus penuh konsentrasi antara tekanan kaki sama gerakan tangan. Belum lagi harus bikin anyaman. Bapak padahal gak sampai 10 detik itu udah jadi satu lah saya. Nih, malah jadinya kayak gini. Aduh, susah Pak. Ini gagal apa jadi? Gagal. Daripada adonannya hancur, lebih baik dilanjutkan sama Pak Hardi lagi deh. Mengendalikan sebuah plat bulat, adonan yang keluar dari alat cetak harus sesuai. Tidak boleh terlalu tipis atau terlalu tebal. Tujuannya agar ketika digoreng dapat mengembang sempurna. Adonan yang sudah dicetak dikukus terlebih dahulu. Dalam satu tempat ini mampu menampung 45 loyang atau kajang pemirsa. Tumpuk hingga penuh. Tutup perlahan, tunggu sekitar 30 menit hingga matang. Ini sengaja pakai cangkang kelapa karena lebih awet ya apinya dibandingkan dengan pakai kayu dan apinya juga besar. Jadi kita cuma tinggal tunggu 15 menit aja, terus sudah matang, tinggal dijemur. Selanjutnya, bawa adonan kerupuk untuk segera dijemur. Penjemuran harus di bawah terik matahari, paling tidak selama 1 hingga 2 hari. Kalau cuaca sedang mendung, penjemuran bisa lebih dari 2 hari. Ini pastinya akan mempengaruhi kualitas kerupuknya. Bahkan bisa membuat kerupuk tidak mekar sempurna ketika digoreng. Angkat kerupuk yang sudah kering sempurna, pisahkan untuk dijual. Untuk kerupuk masih mentah atau belum digoreng seperti ini, kerupuk dijual dengan harga 12.000 per kilogramnya. Sementara kerupuk yang dijual secara matang akan disangrai. Penyangraian menggunakan garam kasar. Saking sering digunakannya, garam bisa berubah warna sedikit kecoklatan. Pada penyangraian ini, selain rasanya bertambah asin, kerupuk juga bisa lebih tahan lama. Kerupuk tak mudah melempem karena tak ada kandungan air dan minyak di dalamnya. Asin. Karena disangrai dengan menggunakan garam. Nah, perbedaannya, kalau kerupuk yang digoreng pakai minyak itu biasanya lebih enak. Nah, kalau disangrai pakai garam ini nggak gampang enak. Dan buat yang punya kolesterol nggak perlu takut karena nggak digoreng pakai minyak. Sehat jadinya. Oh iya, kerupuk yang sudah matang seperti ini, satu bungkusnya dijual seharga Rp13.000. Biasanya, kerupuk mie ini banyak peminatnya ketika memasuki bulan Ramadan. Lelah membuat kerupuk mie, saatnya menyicipi kuliner mie dengan rasa kekinian. Di kawasan Pasundan, Bandung, ada mie bakso green tea. Wow, mendengar menunya saja sudah bikin penasaran, ingin segera mencicipinya. Masukkan mie ke dalam rebusan air, berikut dengan baksonya. Tunggu selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Sambil menunggu, masukkan sayuran dan bumbu pada mangkuk. Oke, mie dan bakso sudah matang. Tuangkan ke dalam mangkuk dan aduk secara merata.
Aromanya menggoda, menggugah selera saya. Selain mie bakso, di sini juga tersedia juga ya min, yahun, kuah polos, ataupun bakso pangsit yang dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per porsinya. I was like, oh, all of that stress gonna go away when you let me hold you. Mantap. Memang segala sesuatu olahan makanan yang dicampur dengan green tea itu selalu jadi enak. Dan mengikuti tren, bakso juga gak mau kalah. Mie-nya dicampur dengan green tea. Jadi ini mantep banget karena aroma green tea-nya kencang banget, menambah selera makan. Putih Nurul, Hendra Kaswara, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, saya lagi butuh banget saran nih. Rio, kamu bisa kasih saran nggak? Apa sih? Saya kan suka banget minum susu ya, karena kan juga butuh kalsiumnya. Tapi kalau setiap hari minum susu, wah itu kan nggak bagus juga kalorinya, terlalu tinggi. Jadi gimana dong? Cuman itu doang masalahnya? Iya dong, aku kan juga harus jaga badan, tapi tetap harus minum susu biar kalsiumnya tetap bagus. Gampang, kamu mesti cobain yang namanya susu kuda liar dari Sumbawa deh. Apa? Susu kuda liar? Susu kuda liar? Iya, emang belum banyak orang. Aku pernah dengar loh. Jarang sih, memang belum banyak orang yang minum susu kuda liar. Tapi ini tuh enak tuh. Kenapa? Kamu nggak usah khawatir karena ini tuh kalorinya lebih rendah daripada susu sapi dan juga susu kambing nih pemirsa. Oh gitu. Jadi aman ya, nggak perlu takut melar badannya pemirsa. Coba. Aku coba ya. Enak loh ini. Coba ya. Tuh, aku juga baunya sih kayak itu, kayak ada yogurt gitu ya. Kayak semacam gitu ya. Kayak di cobain. Tuh, enak kan? Udah bawa pulang deh. Rasanya kayak susu sapi tapi ada asam-asamnya gitu. Mau kamu? Mau, buat aku ya? Iya buat kamu deh, aku juga masih ada 3 kok di rumah. Aku konsumsi tiap hari. Wah, hebat kamu. Dan buat pemirsa ini kalau pengen tahu manfaatnya apa lagi dari susu kuda liar, pemirsa, si Oki mau ngasih tahu informasinya. Oki, silakan. Pak, ini udah lagi. Oh iya, aduh, Pak, badan saya sakit-sakitan terus, Pak. Gimana dong, Pak? Loh, katanya mau kejar-kejar kuda, mau nangkap kuda. Iya, tapi setiap hari saya sakit, aduh, rematik gini. Nah, justru itu, habis kita kejar, kita perah, kita minum biar sehat. Jadi kalau saya minum susu kuda liar, nanti bisa bikin stamina saya makin kuat, Pak. Makin sehat terus, Pak. Buat antibodi kita kuat supaya nggak mudah sakit. Oh ya sudah, Pak, ini copot aja, Pak. Apa-apaan nih? Udah, lanjut aja, Pak. Selamat pagi. Melihat kuda-kuda Sumbawa yang berlarian bebas di ladang membuat saya ikut bersemangat. Pagi ini, saya ikut belajar produksi susu kuda liar yang sudah terkenal seantero Nusantara. Wah, nih meskipun namanya kuda liar, tapi dia tuh ada yang punya loh. Nah, dia dibiarkan liar itu ada tujuannya, biar fresh, terus dia bisa kawin dan punya anak. Nah, setelah punya anak, nanti baru kita giring ke kandang buat diperah susunya. Kita bawa pulang ke kandang dulu ya, Pak, buat diperah susunya, Pak. Teknik pengembalaan kuda liar pada zaman dulu dan sekarang sudah berbeda. Alih fungsi padang rumput sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa untuk bercocok tanam atau area pemukiman. Ruang gerak kuda liar ini sedikit dibatasi, apalagi jika sudah memasuki masa perah seperti sekarang ini. Kuda Sumbawa memiliki postur badan lebih pendek jika dibandingkan kuda daerah lain. Jarak antara kaki depan dan belakangnya pun cukup dekat. Selain buncit, tapi jangan salah, meski perutnya buncit, kuda Sumbawa ini masih tetap gesit loh. Muncrat, Pak, ke muka saya, Pak. Jadi masa perah susu kuda ini dimulai dari 1 bulan setelah dia melahirkan sampai anaknya umur 7 bulan sampai 1 tahun ya, Pak ya? Iya.
Proses memerah susu pada kuda liar biasanya dilakukan setelah anak-anak kuda mendapatkan asupan susu yang cukup, minimal 3 kali sehari proses feeding. Pada proses ini pisahkan sang induk dari sang anak. Tujuannya agar air susu bisa dibagi 2. Sebagian untuk asupan gizi si bayi kuda, sisanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pak ini udah, muncrat lagi. Pak ini udah nih Pak. Kalau sudah diperas begini ya langsung minum, ini minuman segar. Diminum segar? Iya. Diminum? Iya, langsung minum aja. Diminum loh. Rasanya hangat. Hangat? Enak. Saya cobain. Langsung, iya, coba. Boleh diwakilin nggak Pak? Cobain deh, cobain. Biar kasih banyak. Rasanya tuh hambar, tapi ini ya Pak, pertama tadi manis tuh Mbak, semakin kesini semakin hambar, aneh rasanya, tapi enak loh, seger. Sama dengan susu sapi atau susu lainnya, susu kuda liar ini mengandung banyak nutrisi, seperti kalium dan kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang. Bahkan dianjurkan nih untuk mengkonsumsi 25 hingga 50 cc susu kuda liar dalam sehari. Mantap! Pak Nehrun merupakan pengumpul susu kuda liar dari peternak di Dusun Tolonggeru, Bima, Nusa Tenggara Barat. Susu-susu yang masuk ke rumah produksi miliknya akan diolah menjadi oleh-oleh khas Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah kopi susu kuda liar dalam kemasan siap seduh. Susu kuda yang sudah kami bawa tadi selanjutnya akan disaring kembali sebelum dimasak selama 3 jam. Hampir mirip dengan proses memasak santan kelapa, susu kuda yang kami rebus ini harus terus diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Teknik pembuatan susu bubuk ini baru saja ditemukan oleh Pak Nehrun kurang lebih 1 tahun yang lalu. Berawal dari permintaan pribadi konsumen langganannya, pembuatan kopi susu bubuk 3-in-1 ini malah menjadi peluang bisnis baru bagi beliau. Setelah 3 jam, cairan susu segar pun berbuah menjadi serbuk susu siap saji. Eits, tunggu dulu ya. Kita masih harus menghaluskan serbuk kasar ini agar lebih mulus lagi teksturnya. Selanjutnya, tinggal dikemas saja. Tambahkan kopi, susu, dan gula. Sedap! Kemasan kopi susu kuda khas Sumbawa siap untuk dijadikan oleh-oleh. Yang bubuk sudah, sekarang tinggal kemasan susu yang cair biar makin lengkap. Susu segar yang sudah diendapkan semalam selanjutnya akan dikemas ke dalam botol kemasan ukuran 200 ml dan 550 ml. Cukup dimasukkan dalam dispenser, pastikan kondisinya benar-benar steril alias bebas dari kuman-kuman nakal. Enggak. Kualitas nomor 1 dari Sumbawa ya Pak ya. Pak, tapi kenapa ini nggak dimasak Pak? Ya supaya untuk mendapatkan khasiat yang lebih bagus melalui fermentasi alami di dalam botol. Fermentasi alami dalam botol, kualitas makin oke. Top banget susu kuda liarnya. Langsung aja Pak ya. Susu kuda liar dalam kemasan botol dan serbuk siap dipasarkan untuk dijadikan oleh-oleh. Susu cair yang tidak diberi bahan pengawet ini rasanya tetap segar dan bisa tahan sampai 5 bulan jika disimpan dalam suhu kamar. Harga olahan susu kuda ini ramah di kantong loh. Mulai Rp5.000 untuk kopi susu dalam kemasan praktis hingga Rp90.000 untuk ukuran besar. Rasa susu kuda liar yang terkenal asam ini cocok dijadikan kreasi minuman pelepas dahaga. Campurkan susu kuda liar, es krim, dan sirup, blender hingga semuanya tercampur. Yummy! Susu kuda liar kocok ini siap untuk dinikmati. Buat yang suka kopi susu, cukup diseduh air panas saja. Aduk hingga merata, kopi susu kuda liar siap untuk disantap. Susu kuda bagus untuk pencernaan. Rantai proteinnya lebih mudah dicerna tubuh. Dan jangan khawatir, susu ini rendah kalori alias gak mudah bikin gemuk kok. Jadi nih, kalau saya rajin minum susu kuda liar ini ya Pak, Bu, suplai antibodi saya tuh didapat dari susu ini. Nanti saya jadi makin kuat, makin sehat, 24 jam nonstop gerak terus kayak kuda liar. Liar nantinya ya. Minum lagi Pak, biar makin sehat Pak. Oki Arianto, Aini Fadilah, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Oke pemirsa, baik kita berdua udah saatnya harus pamit ya. Ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 6:30 pagi dengan informasi yang menarik lainnya. Saya Rindrawan. Dan saya Anissa Pohan, jangan lupa tonton terus. Selamat pagi.